Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, macam jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Baca Quran itu ibadah. Ibu bisa baca Quran. Sholat itu ibadah. Bisa kita sholat. Zikir itu ibadah. Bisa kita zikir. Ada ibadah hebat, besar, pahalanya mengalir, tapi kita tidak bisa melakukannya. Mau saya kasih tahu? Ada ibadah hebat, mengalir pahalanya sampai hari kiamat, tapi saya, ibu, bapak tak bisa melakukannya. Apa itu? Mengeluarkan undang-undang di parlemen supaya pengedar bandar narkoba dihukum mati. Setuju? Siapa yang bisa menyuarakannya itu di parlemen? Namanya Haji Sugiat Santoso. Dialah yang akan bersidang di parlemen nanti bersama Bapak Haji Musa Rajeksa, mengeluarkan undang-undang, bukan perbuk, bukan perda, bukan pergub, tapi undang-undang. Walaupun dia dari Dapil Sumatera Utara, tapi insya Allah undang-undang itu bermanfaat untuk seluruh Indonesia, insya Allah. Bisa ibu melakukan itu? Tidak, saya pun tak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena kita bukan anggota DPR RI. Mau jadi anggota DPR RI? Jangan, berat, biar mereka aja. Enak jadi anggota dewan itu Pak Ustadz. Ada mobil dinas, ada rumah dinas, ada bini dinas. Tapi resikonya besar, karena dia beban amanah. Maka kita doakan supaya anggota DPR RI yang hadir maupun yang tak hadir, mereka memperjuangkan ini di parlemen. Parlemen, parle artinya bercakap. Apa arti parle? Bercakap. Parlemen tempat bercakap. Mereka digaji dari APBN untuk bercakap. Maka kalau dia tak bercakap, berarti dia makan duit? Enggak ada aku ngomong begitu. Mana kita berani, ada orangnya. Mereka turun. Banyak anggota DPR sudah terpilih, tak mau lagi turun. Betul? Sangka
tangan ke drone. Agak setengah jam lah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu cara menolak drone. Langsung hilang dia kan. Asal datang dia lagi, sholawat lagi. Bapak anggota DPR kami hebat, rajin baca Yasin, biasa. Bapak DPR RI kami hebat, rajin sholat duha, biasa. Itu bukan ibadah. Semua orang bisa melakukan itu, betul? Emak-emak pun bisa melakukan itu. Ibadah DPR RI adalah mengeluarkan undang-undang supaya bandar narkoba, pengedar narkoba, hukum mati. Setuju? 2029, 2030 pemilihan DPR RI disyaratkan kalau berani mengeluarkan undang-undang baru kami pilih. Kalau tak berani kami tak pilih. Siap? Insya Allah mereka berdua nih orang-orang yang berani. Menurut Bapak Ibu berani mereka ini? Dan bunyinya macam gak yakin benar. Ini orang langkatnya ada tak laki-laki. Kenapa perempuan semua aku tengok? Laki-laki mencari nafkah. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Selamat dari narkoba. Selamat dari pelakor. Dari bunyi aminnya itu membuktikan bahwa ibu-ibu lebih takut pelakor daripada narkoba. Biarlah lakiku pakai narkoba Pak Ustadz. Asal datang dia lagi. Ya mahal. Warnanya halus sekali, halus sekali. Ini ya. Terus DJI gua. Hai Besti. Itu Bapak DPR RI. Begitu banyak penduduk di Kabupaten Langkat ini yang duduk menjadi pemimpin raja. Bahasa Persianya raja itu bahasa Persianya syah. Apa bahasa Persianya raja? Syah, itulah namanya syah. Syah itu artinya raja. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi ternyata nama adalah doa. Dikasih dia nama syah supaya dia menjadi raja. Apakah Langkat ini masih kerajaan? Masih. Dulu Kesultanan Langkat, sultan-sultannya kaya raya. Karena yang lain masih menanam tembakau. Di Langkat ini sudah ada minyak menyembur dari bumi. Inilah pangkalan berandan, pangkalan susu, negeri yang penuh dengan keberkahan. Belum lagi ada minyak di Saudi Arabia. Saudi Arabia masih makan rumput, rumput pun tak tumbuh. Tapi di Langkat sudah ada minyak. Kira-kira hebat tak Langkat ini? Bangga tak jadi orang Langkat? Tapi bertambah pula 2 drone ini. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kita support Bapak Haji Shah Afandin SH. Beliau sarjana hukum. Mudah-mudahan beliau mensupport jihad narkoba kita hari ini, insya Allah. Amin. Pemimpin itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Dari mulai sholat rakyatnya. Ibu sholat, Bapak sholat. Iya betul. Alhamdulillah.
Sama. Beliau Udah bunyi mengajak dia. semua Pulang, masyarakat belum sholat. datang ke ayat. Beliau membuatkan tempat khusus untuk sholat. Itu menunjukkan pemimpinnya takut kepada Allah. Kita doakan beliau amanah. Ini yang untuk touring itu bang, yang bisa ngikutin Membangun kita, jalan pakai sensor. tugas pemerintah, betul. Yang bisa ngikuti kita. Bupati sekarang, gubernur tak bisa membangun jalan. Kenapa? Efisiensi, tak ada duit. Tapi menegakkan hukum untuk bandar pengedar narkoba bisa atau tak? Bisa, karena tidak perlu APBD. Yang perlu adalah ketegasan, sikap. Ini hari ini bupati-bupati seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, acara kami ini memang namanya Tablik Akbar, tapi tak ada judulnya. Tablik Akbar, tak ada judulnya. Aku pun bingung apa yang mau kusampaikan. Rupanya disampaikan tadi oleh anak-anak muda kita. Hari ini rupanya kita adalah jihad narkoba. Barulah saya paham kenapa tak ada judulnya. Cukup dengan daun-daun aja. Jangan itu daun ganja atau apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bupatinya mendukung, insya Allah jihad melawan narkoba ini berhasil. Amin. DPR RI berjuang di Jakarta, bupati berjuang di wilayah kekuasaannya di Kabupaten Langkat. Kalau daerah lain mau macam Langkat, maka jadikanlah bupati Langkat ini jadi gubernur. Dari tepuk tangannya nggak yakin orang. Yakin orang astaga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kabupaten kota lain meniru program hari ini. Serentak kita di Nusantara jihad melawan narkoba. Takbir. Allahu Akbar. Kalau aku udah takbir itu berarti udah 20 menit ceramah. Biasanya kalau udah takbir 20 kita tengok, kalau ada menguap 4 orang berhenti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, DPR RI sudah, bupati sudah, apalagi yang belum? Ibu Syahrini Surbakti. Itu kata protokol tadi. Ibu wakil bupati menyuarakan suara perempuan. Jadi sudah seimbang, ada laki-laki dan ada perempuan. Kira-kira yang paling ditakuti orang sekarang laki-laki atau perempuan? Ustaz Somad, ini nampaknya sekarang tersenyum ini. Beberapa bulan yang lalu inilah yang paling sangar mengamuk-ngamuk waktu bantuan lambat turun. Kata siapa? Kata Pak Kapolres. Polisi aja ngeri menghadapi kalian. Kalau ada orang mau jual kulkas, yang dicarinya bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau ada orang mau iklan mobil, yang didekati sales laki-laki atau ibu-ibu. Begitu hebatnya peran ibu-ibu. Kalau rumah tangga itu hancur gara-gara bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi peran ibu luar biasa. Kalau saya ceramah ada 100 bapak-bapak yang berani bercakap di rumah tinggal 50. Yang didengar bininya tinggal 20. Yang diamalkan bininya tinggal 10. Tapi kalau saya bercakap kepada 100 perempuan sampai ke rumah jadi 200. Kenapa? Karena lakinya dipaksanya. Kau ikut, kalau tidak didengar anaknya jadi 300. Didengar menantunya jadi 400. Didengar cucunya jadi 450. Karena yang satu belum punya anak. Mudah-mudahan yang belum punya anak segera punya anak. Yang belum jumpa jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Tengok yang bilang amin ini udah tua-tua. Untuk anak kami Pak Ustadz, kalau ku tengok dari senyum masyarakat Langkat ini Langkat ini makmur dan sejahtera. Dari mana Ustadz tahu? Nampak dari tatapan matanya dan senyumnya yang lepas. Ini nampaknya orang-orang yang gak punya masalah dan gak punya utang. Orang kalau banyak masalah senyumnya tertahan. Setelah mati kita mancingnya senyumnya tertahan.
Ini lepas. Ini orang yang nggak ada masalah dan tak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Oh, banyak juga ternyata. Ibu sanggup mengontrol anak di rumah. Kau pergi sama siapa, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duit yang ku kasih kau beli apa? Sanggup? Ibu masih sanggup merepet? Selama ibu masih berani bercakap, selama ibu masih kuat merepet, insya Allah anak-anak selamat dari narkoba. Tapi kalau ibu sudah diam macam orang stroke, Bu, anak ibu ku tengok pakai narkoba, biarlah. Saya anak pertama, laki-laki. Adik beradik 2 orang, adik saya laki-laki. Kami selamat dari narkoba, selamat dari minuman keras. Kenapa? Karena emak kami garang. Tak ada tawar-menawar. Pernah kami pulang sekolah, kami tengok berserak botol-botol di ruang tamu. Botol apa nih, Mak? Periksa lemari klet tadi. Kusangka minuman keras. Itu minyak wangi, Mak. Berserak botol minyak wangi. Zaman dulu belum ada handphone. Surat-surat cewek kena sensor semua. Itu maka saya selama di Mesir tidak pernah pacaran. Kenapa? Karena tegas. Tapi mak saya di Indonesia, saya di Mesir. Menengok wajah perempuan pun terbayang muka dia. Jadi hubungan ibu dengan anak mesti kuat. Kenapa anak-anak sekarang tak ingat dengan emaknya? Karena emaknya sibuk mengurus skincare. Betul. Kecuali yang dilangkat ini. Ini semuanya penghuni surga semua. Kalau emaknya solihah, insya Allah anaknya apa pula soman. Tapi kalau emaknya nyiblorong, sundil bolong, emak lampir, suster ngesot, aku sampai sekarang heran tak kenapa. Kenapalah hantu ini kebanyakan perempuan. Nyiblorong, sundil ngorong, nyiroro kidul, suster ngesot. Kenapa lah? Tolong Komisi Perlindungan Perempuan, kalian tambah hantu laki-laki. Hantu laki-laki tak banyak, genderuwo. Itulah cuman. Apalagi? Pocong ada laki-laki ada perempuan. Sejahat-jahatnya pocong, tertutup rambutnya. Maka kalau ada perempuan tak bertudung berarti lebih jahat dari. Enggak ada, aku bilang begitu. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak ibu ini dari narkoba ya Allah. Ada seorang ibu, anaknya pecandu narkoba, ditangkap polisi, lepas, pakai narkoba lagi. Akhirnya taubatnya kenapa? Kenapa anaknya taubat? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Begitu kalau ceramah di TV. Di bawahnya air zam-zam satu dirigen, berputar dia keliling Ka'bah 7 kali. Doanya tak berubah-berubah, hanya satu doa: berhenti anakku dari narkoba, berhenti anakku dari narkoba, berhenti anakku dari narkoba, berhenti dari 7 putaran. Setelah itu dibawanya balik air zam-zam ini pulang, dipanggilnya anaknya, sini kau setan. Jangan memanggil anak dengan kata-kata yang tak baik, panggillah dengan dia yang baik. Hai calon Bupati Langkat, hai calon anggota DPR RI Komisi 13. Begitu cara manggil anak. Siap? 7 putaran. Berhenti dia narkoba, berhenti narkoba, berhenti narkoba. Diminumkan, dimandikan, sehat anaknya. Masih hidup sampai sekarang. Gak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu punya senjata. Apa nama senjatanya? Salat hajat. Usolli sunnatal hajat. Perlu disebutkan hajatnya, jangan sebutkan, dalam hati aja. Jangan sebutkan hajatnya. Kalau didengar nanti kawan payah. Usolli sunnatal hajat, anakku kena narkoba. Udah berapa lama? Usolli sunnatal hajat.
Kalau yang sebelah tuh nanya, kenapa anak kau? Urus saja urusan kau, jangan kau urus urusan aku. Jangan dilafazkan niatnya kuat-kuat, apalagi sembahyangnya di masjid. Usolli sunnatul hajat, anakku kena narkoba, pasti samping tuh polwan. Sholat sunat hajat. Ustaz Somad, ya, saya habis ceramah ini mau ngundang Ustadz ke rumah. Oke, I'm coming. Rupanya habis makan sotong langkat, nih lancar bahasa Inggris kita. Saya pun datang. Habis makan, Ustadz, ada yang mau kutanyakan sama Ustadz. Kenapa nggak tanya di masjid tadi? Ini rahasia Pak Ustadz. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustadz. Jangankan 4, 3 pun bisa. Apa namanya? Anakku kena narkoba Pak Ustadz. Tolong Ustadz doakan. Aku belum jumpa lagi doa narkoba. Sudah kubuka Quran, kubuka hadis, kubuka kitab, nggak ada jumpaku Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Nggak ada. Tolonglah Pak Ustadz, anakku kena narkoba. Tunggu sebentar ya, ku cari doa-doa di handphone ya. Yang mau catat silakan catat. Siap? 0813 1144 2193 0813 1144 2193. Doa apa nih Pak Ustaz? Nomor BNN. Gimana caranya Pak Ustaz? Telepon nomor ini, nanti BNN akan menangkap. Takut aku Pak Ustaz, nanti anakku tertangkap. Mau anaknya kena narkoba, ketergantungan, resikonya 3. Gila, bodoh, mati. Pilih mana? Pilih mati. Akhirnya mau tak mau anaknya ditangkap. Bulan depan saya jumpa lagi. Apa kabar anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah ditangkap. Bulan depannya jumpa lagi. Apa kabar anaknya? Alhamdulillah Pak Ustadz, anaknya sudah mulai sehat. Tak lama saya datang, anaknya sudah menggendong anak bersama istrinya, sehat. Orang yang kena narkoba tak bisa dipenjara karena dia sakit. Orang sakit mesti diobati. Di mana sekarang anak? Masalah membohong tak perlu aku ajari. Pandainya kalian itu. Anak kau di mana sekarang? S2 di Bandung. Padahal BNN. Tapi bohong lah kita Pak Ustadz. S2. S2 itu maksudnya sakit saraf. Siap? Apanya yang siap ini? Jangan sembunyikan anak. Jangan lindungi anak. Ini kenapa Ustadz sampaikan ke ibu-ibu. Kalau sudah ibu-ibunya berani, insya Allah bapaknya berani. Kenapa? Karena yang berkuasa itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Mengaku. Di rumah Kapolda ada Kapolri. Faham? Bini polisi itu lebih tinggi lagi. Kenapa Ustaz sebut Kapolda? Karena Kapolres ada di sini, gak enak kita. Kita doakan semuanya aman-aman dan baik-baik saja insya Allah. DPR RI sudah, Bupati sudah, ibu-ibu sudah. Tadi saya mulai tausiah jam 5:15. Sekarang sudah jam 5:15. 30 menit di sudut kiri. Sekarang saya pindah 30 menit di sudut kanan. Mesti adil. Macam orang berbini 2. Iya.